Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada pelajaran yang baru diajarin kemarin, hari ini udah lupa. Tapi ada juga pelajaran lain yang nempel terus di kepala seumur hidup. Nah, jawabannya itu ada di sebuah konsep keren yang bakal kita bedah hari ini. Pembelajaran eksperiensial. Coba deh, ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali Anda benar-benar ngerti sesuatu? Pas lagi baca buku teks yang tebelnya minta ampun? Atau pas Anda langsung nyoba sendiri, jatuh bangun, akhirnya bisa? Kayaknya kita semua setuju deh ya, pengalaman itu guru yang paling jago. Nah, ternyata metode belajar sambil praktek ini ada nama resminya loh. Namanya pembelajaran eksperiensial. Konsep ini dipopulerkan oleh David A. Kolb di tahun 1984. Intinya sih simple banget. Kita tuh belajar paling efektif justru pas kita mengubah sebuah pengalaman jadi ilmu baru. Oke, jadi ini dia perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih itu. Terus kita bongkar apa aja bahan-bahan utamanya. Kita juga bakal lihat contohnya di dunia nyata, gimana peran guru jadi berubah. Dan yang paling penting, gimana kita bisa langsung mempraktikannya. Oke, sekarang ayo kita bedah mesinnya. Ada 4 bahan utama nih yang bikin pembelajaran eksperiensial ini ampuh banget. Yang bikin ilmunya benar-benar nempel di otak, nggak cuma numpang lewat. Yang pertama, keterlibatan. Ini bukan sekedar datang dan duduk manis ya. Ini soal gimana kita melibatkan seluruh diri kita, pikiran, perasaan, bahkan gerakan tubuh kita ke dalam apa yang lagi kita pelajari. Jadi kita benar-benar nyemplung, bukan cuma nonton di pinggir kolam. Selanjutnya, aplikasi. Sering banget kan kita belajar teori terus mikir, ini kapan sih dipakainya? Nah, disinilah jembatannya. Ini soal gimana kita ngambil ilmu dari buku atau kelas, terus kita pakai buat mecahin masalah beneran di dunia nyata. Unsur ketiga adalah personalisasi. Ya kan? Kita semua ini unik. Cara belajar kita beda, apa yang kita suka juga beda. Nah, pembelajaran itu bakal jauh lebih efektif kalau relevan sama diri kita. Pas sebuah pelajaran rasanya gue banget, wah semangat buat belajarnya langsung naik. Dan yang terakhir, tapi ini krusial banget, refleksi. Jadi, sekedar melakukan sesuatu itu belum cukup. Momen ahanya itu justru datang pas kita berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri. Oke, tadi gimana ya? Apa yang berhasil? Apa yang gagal? Apa pelajarannya? Tanpa refleksi, pengalaman ya cuma kejadian. Tapi dengan refleksi, pengalaman jadi kebijaksanaan. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang yuk kita lihat gimana sih bentuknya metode ini di dunia nyata. Percaya deh, Anda mungkin bakal kaget seberapa sering Anda sebenarnya udah pernah ngalamin ini. Wah, ternyata banyak banget ya bentuknya. Mulai dari karya wisata zaman sekolah yang bikin pelajaran sejarah jadi hidup, simulasi bisnis, sampai magang yang bikin semua teori di kelas tiba-tiba jadi masuk akal. Bahkan, bikin proyek kecil-kecilan atau ikut kegiatan sosial itu juga termasuk loh. Semuanya ini bukti nyata gimana pengalaman itu emang guru terbaik. Nah, ini nih yang menarik banget. Kalau pakai metode ini, peran guru atau pengajar itu berubah drastis. Mereka nggak lagi jadi satu-satunya orang yang paling tahu di depan kelas. Peran mereka jadi jauh lebih fleksibel dan dinamis. Jadi, guru itu sekarang lebih kayak arsitek pengalaman. Mereka yang merancang aktivitasnya, mereka juga jadi fasilitator, yang tugasnya memandu bukan mendikte. Mereka jadi teman diskusi yang mendorong kita buat refleksi, dan juga pemberi feedback yang ngebangun. Intinya, mereka menciptakan arena bermain yang aman buat kita belajar lewat pengalaman. Oke, kita udah ngerti konsepnya, udah lihat contoh-contohnya. Sekarang, pertanyaan paling penting, terus gimana caranya kita bisa pakai kekuatan ini buat diri kita sendiri? Jadi ini dia intinya, belajar itu bukan sekedar ngumpulin informasi di kepala. Belajar itu adalah sebuah proses yang aktif. Sebuah siklus, kita melakukan sesuatu, kita merenungkan hasilnya, dan dari situ kita bertumbuh jadi versi diri kita yang lebih baik, lebih bisa, lebih tahu. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil nih buat Anda. Coba deh pikirin, ada satu hal apa yang pengen banget Anda pelajari minggu ini? Mungkin masak resep baru, atau nyoba coding sedikit, atau mungkin belajar main ukulele. Apapun itu, coba deh. Minggu ini, jangan cuma dibaca atau ditonton tutorialnya. Langsung praktekin, rasain sendiri prosesnya, dan lihat bedanya. Selamat mencoba!